Kalau menurut beliau berlebihan itu menurut beliau. Tapi kita nih gue, khususnya buat McDonald, boykot guys. Mungkin terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mungkin semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini konten gue kali ini ada requestan dari beberapa orang ya, yang gue temuin waktu Hall Solo dan juga waktu di Hall Surabaya sini. Ya sebenarnya gue nggak enak mau ngebahas ini. Ada pernyataan beliau ini, gue pernah ketemu dua kali sama beliau di Hall Gresik, sama waktu di Banjarmasin kemarin, Habib Hasan Ismail ya. Beliau mengeluarkan pernyataan yang menurut gue, tentang ajakan boykot gitu. Tapi ini pendapat beliau ya, sekali lagi ini pendapat beliau. Cuman ini perlu kita bahas gitu. Kalau menurut beliau mungkin ya bahwasanya terlalu berlebihan aksi ajakan boykot produk Israel. Wah itu gue nggak paham lagi. Kalau gue mah ya intinya, tapi kita tonton dulu deh. Kita tonton dulu. Ya ini videonya beliau di channelnya beliau nih kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Datangnya dari Rangga di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Pertanyaan Habib, belakangan ini ada pemboikotan terhadap produk-produk tertentu yang mana produk tersebut juga jadi mata pencaharian pedagang kecil, katanya Habib. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal seperti ini, katanya Habib? Ada beberapa, maaf Beb, nanti di belakang mungkin anak kasih fullnya jadi orang bisa komentari ya Beb ya. Cuman ini gue harus jelasin ke orang-orang, jadi pertanyaannya seperti itu, masalah pemboikotan sayang. Oke, kita dengerin penjelasan beliau ya. sikap yang saya lihat baik, dan ada yang beberapa yang berlebihan. Seperti kejadian yang sekarang ini, di mana Yahudi Israel menyerang Muslimin Palestina. Keluarlah isu bahwa satu produk yang terkenal itu menjadi pendana, penyokong dana tentara Yahudi Israel. Ana yang menjelaskan, gue yang jelasin.
McDonald mungkin yang dimaksud. McDonald, iya boykot McDonald. Gua ngomong, iya terang-terangan ngirim. Kenapa emang? Kalau nih ya sampai di sini aja Beb, minta maaf dengan segala hormat. Gue bukan ulama, bukan ustadz. Gue nggak tahu nih ya. Cuman nanti kita akan tampilkan juga pendapat-pendapat para ulama ya. Cuman ini pendapat gue pribadi dulu. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada kufar. Ruhama'u bainahum. Saling berkasih sayang. Kita ini kadang kebalik-balik, tapi ini pendapat beliau. Sekali lagi ya, kita lanjutin dulu. Allah alam. Ini kabar benar atau hanya isu? Kabar benar atau hanya isu? Waduh, ini mungkin Habibnya kurang informasi nih. Habibnya kurang informasi. Kayaknya. Ya kayaknya Habibnya kurang informasi. Bener Beb. Itu nggak cuma di Indonesia kabarnya, sampai di daerah negara lain juga masalah McDonald itu. Dan apa salahnya kalau kita boykot? Kita tidak bisa memastikan. Maka kembali kepada setiap orang. Membeli dan tidak membeli produk apapun bebas bagi kita, gitu loh. Yang jelas dikatakan haram sulit ya, karena tidak terbukti dengan nyata bahwa hasilnya itu untuk memusuhi, memerangi muslimin. Tidak terbukti dengan nyata. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Terang-terangan McDonald. Astaghfirullahalazim. Udah gue istighfar aja. Gue takut. Gue kalau sama yang begini guys, gue takut nyeplos. Iya beneran. Gue tahan, doain aja ya. Gue nahan ini. Gue gak mau gali ladap. Ya cuman ya begini. Tapi kita selesaikan dulu deh ini ya. Kita selesaiin dulu. Kalau himbauan, jangan beli produk non muslim, belilah produk orang muslim. Itu silakan. Silakan. Himbauan Anda untuk supaya ekonomi orang muslim ini betul-betul berjalan dengan baik. Tapi ketika kita demo, kemudian menutup tempat itu, teriak-teriak dengan memboikot produk ini, maaf kalau saya ini kok agak berlebihan. Berlebihan ya Beb? Masih bagus Beb kalau itu cuma ditutup Beb. Serius. Yang gue tahu sih muslim itu satu tubuh kata Rasulullah. Itu yang gue tahu, beliau ulama. Tapi ngelihat satu muslim diganggu, kita mesti aduh iya berlebihan. Iya sayang. Iya. Gitu loh. Iya iya. Suatu kemarin itu ada ketika suatu negara membuat karikatur Nabi Muhammad SAW, negara apa, Denmark ya, salah satu negara. Denmark, Beb. Denmark. Ya makanya mungkin informasinya kurang ya Beb. Ya informasi tentang McDonald itu udah jelas Beb. Kalau McDonald yang dimaksud nih, McDonald udah jelas bantu Israel Zionis. Boykot McDonald nggak apa-apa. Maka banyak dari negara Arab itu memboikot produk Denmark. Denmark Beb. Kata Habib Abu Bakar Adni, semua produk yang ada di supermarket itu, di produk negara itu dikeluarkan dan dibakar. Kata Habib Bakar Adni, ini nggak mikir. Loh, apakah dengan produk itu dibakar negaranya rugi? Ya yang rugi itu supermarketnya. Nah berarti kan supermarketnya Beb. Kita memang, aduh Habib ya Allah.
Beb, pernah antum kan pasti lebih tahu, Beb. Ya kayak burung pipit atau yang mematikan api Namrud. Mungkin nggak ngefek, tapi paling tidak kita tahu di mana kita berpihak, Beb. Paling tidak kita tahu itu, Beb. Astagfirullah. Mungkin tindakan kita nggak ngefek, tapi kita ada di mana gitu. Dan buktinya yang ngefek juga kok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena ketika barang itu udah masuk ke supermarket itu, berarti kan sudah dibayar. Loh, yang punya supermarket merasa nggak rugi kok. Dan itu dia nyetop, aduh lah, udahlah panjang dah. Udah selesai transaksi, keuntungan sudah diterima, terus dibakar. Yang rugi siapa? Yang punya supermarket. Lah, yang punya supermarket ngebakar, kenapa antum yang repot? Ya, kalau masalah Denmark kemarin, yang punya supermarket bangga sama bakar itu. Nggak mau ngambil untung dari situ. Kenapa antum yang repot? Kalau masalah McDonald di Indonesia, di demo kemarin, emang salahnya di mana? Astagfirullah. Kemudian apakah negara itu bodoh? Dia produk lagi dengan produk yang sama, dengan merek yang berbeda. Masuk lagi ke Timur Tengah. Ini kita, makanya kita ini ketika bersikap itu hendaknya bersikap yang dewasa gitu loh. Jangan bersikap yang membuat kita rugi sendiri dan dinilai Islam ini kok agama gini ya gitu. Jadi Islam itu, Beb, ngelihat Israel begitu mau nyantem, oh iya enggak apa-apa kita beli aja gitu, Beb. Wah, beda sikap kita, Beb. Beda sikap. Waduh. Sebenarnya gue gak mau ngebahas ini, tapi ini harus gue bahas. Iya, harus. Minta maaf dengan segala hormat. Gue harus bahas nih, Habib. Kalau agama kayak gini, gitu. Kita ingin ekonomi kita baik. Oke. Buat ekonomi Islam yang bagus. Sekarang ini supermarket yang menjamur sampai ke desa-desa bukan punya orang Islam. Lah makanya diajak orang-orang. Gue pribadi dimanapun, gue kemarin ke Kalimantan Timur, gue kasih tahu orang-orang, jangan belanja di supermarket itu, belanja di warung-warung. Kasih tahu. Dan orang kan caranya ngasih tahu macam-macam, ada lewat media, ada waktu aksi demo. Aksi demo itu kayak acara tablik akbar, cuman beda nama doang. Sama aja, bersuara juga. Bukan punya orang Islam. Dan yang beli rata-rata 90% muslimin. Mana supermarket orang Islam yang membuat kita senang, orang Islam senang untuk masuk ke sana? Kita mengecam, jangan beli ke supermarket orang kafir. Tapi supermarket Islam mana? Yang cakep, yang bagus. Kadang-kadang barangnya itu jelek. Astagfirullahaladzim. Nih, gue mau ngasih tahu buat semua ya, buat semua. Ini ajakan nih. Stop beli di supermarket yang itu. Gue kemarin ada ceramah gue, walaupun gue bukan ustadz ya, gue kasih tahu ya, jangan stop beli di supermarket itu, stop beli. Kalau di rumah umi gue di sini tuh ada namanya Mina Market, punyanya sekolahan White Hashim untuk yatim piatu, beli di situ. Iya, beli di situ. Ini ajakan, bukan malah ngedonkan, Habib. Maka jangan ke rumah sakit orang Islam non Muslim, jangan ke rumah sakit non Muslim. Rumah sakit Islam yang bagus mana? Yang melayani mana? Kadang-kadang lebih bagus pelayanannya rumah sakit non Muslim. Nah, itu yang kita sesali. Kita ini pandai berteriak, tidak pandai berbuat. Nah, masih mending, Beb, pandai berteriak tapi tidak pandai berbuat. Daripada udah teriak enggak, berbuat juga enggak, nyinyir iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Mereka memerangi kita dengan ekonomi. Bangun ekonomi, saingi mereka. Bangun. Mereka memerangi kita dengan
rumah sakit, obat-obatan. Bangun rumah sakit, saingi mereka. Mereka memerangi kita dengan pendidikan. Bangun pendidikan. Bantu Habib. Bukan malah dininyiri yang teriak. Bantu. Walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Bantu. Jangan dinyinyirin. Mereka memerangi kita dengan media. Bangun media seperti TV Al-Wafa tadi ini. Kita berbuat gitu loh. Kita memberikan tawaran kepada umat. Bagaimana media Islam harus cakep, harus menarik. Kita jangan pandai teriak, kita hendaknya pandai berbuat. Ya, padahal Habib ini jauh lebih alim dari gue. Iya kan, man ro'a minkumul mukaron itu hadisnya ya kan, barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan atau daya upaya. Nggak kuat ya lewat lisan. Termasuk teriak Habib. Termasuk teriak. Teriak itu ada dalam syariat Nabi SAW. Berteriak, bersuara. Ada dalam syariat Nabi SAW. Dan itu bukan selama-lama iman Habib. Bukan. Lanjut. Kembali lagi kepada memboikot produk-produk. Apakah didengar oleh umat? Udah sering kayak gini, ya tetap aja antri mereka. Didengar. Yang kadang-kadang nggak bikin didengar ya kayak yang antum lakuin ini. Antum ngedonken. Bukannya ngedukung, ngedonken antum. Minta maaf Habib. Antum mana hormati. Tapi dengan kalimat antum begini, ya Allah, sedih gue. Jangan ngedonken dong. Umat denger kok. Dengar. Ngefek. Apa nggak malu? Apa nggak malu kita teriak-teriak boikot produk ini, boikot makanan ini, ternyata yang antri tambah banyak. Apa nggak malu antum Beb? Apa nggak malu? Hah? Antum bilang bahwasanya kita teriak-teriak terus antum nyinyirin begini. Apa nggak malu antum? Astagfirullah. Astagfirullah. Minta maaf Beb. Ternyata akhirnya membuat kita malu sendiri. Ayolah, berpikir yang jernih, berpikir yang baik, ya. Ambil langkah-langkah yang bagus. Iya Beb. Iya Beb. Antum juga berpikir yang jernih ya Beb ya. Berpikir yang jernih. Ini harus Anda bahas. Dan ini ternyata gue milih komentar-komentar orang di channel ini, gue milih nih. Ini kenapa gue milih ini? Ini ada hadiah segaf. Ya. Orang ini aku gimana ya? Mau bilang bodoh, katanya kekasaran. Nah, ini banyak komentar di sono. No. Kalian nggak usah gue tampilin video fullnya ya. Gue kasih linknya aja. Ya, ada link video lengkapnya. Lihat aja komentar-komentar orang di situ. Ya, dan sekarang ini gue mau tampilin sama kalian dalil-dalilnya. Ajakan boikot itu. Dalil-dalilnya ada. Bukan antum aja berpikir jernih. Ini yang bisa nih. Gua tampilin yang pertama. Apa pendapat Anda tentang boikot yang menurut sebagian berarti itu memotong penghidupan para pekerja? Maulana Dr. Yusri Rusdi menjawab, boikot itu tidak memotong kehidupan atau rezeki siapapun karena yang memberi rezeki itu Allah. Alladzi li ghairik la yasul ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Itu kata Habib Abdullah bin Habib Muhammad Al-Haddad. Jadi nggak ada memotong rezeki. Rezeki bukan karena diboikot. Dan kita harus jangan membeli barang produksi perusahaan-perusahaan Yahudi. Itu adalah usaha paling sedikit yang mungkin bisa kamu lakukan. Dan itu semestinya dari dulu sudah kita lakukan. Perusahaan itu menggunakan keuntungannya untuk membeli senjata memerangimu. Nah, orang yang teriak sekarang itu, Beb, itu mencoba untuk menyadarkan orang yang sudah lama nggak sadar. Jangan didropkan, Beb. Ya, apa Habib ini, Rek? Duh, dan ini dari Robito Alawiyah ini. Nih, apa hukum memboikot produk Israel dan pendukungnya yang memerangi saudara kita di Palestina? Jawaban,
Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan wajib memboikot produk Amerika dan Israel dan negara yang mendukungnya karena itu termasuk jihad yang mungkin dilakukan setiap muslim dan juga boikot pula akhlak dan budaya mereka yang menyimpang. Nah, ini Robito. Dan ini gue tampilin sekarang. Kalian lihat ya, dalil untuk memboikot dari kitab supaya gue ini bukan ustadz, bukan ulama. Supaya ini Habib, Masya Allah beliau lebih tahu. Mungkin karena beliau, ya, gimana ya. Nih, tonton dah ini. Ini yang pertama Habib ya, di kitab Bughyatul Mustarsyidin, karya Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi rahimahullahu ta'ala. Dalamnya bismillahirrahmanirrahim, kullu muamalatin, kullu setiap muamalah transaksi, kabaiin seperti menjual, jual beli maksudnya, wahibatin atau menghadiahkan, wanadrin ataupun bernadar, wasodakotin ataupun bersodakoh, lisyai'in dengan sesuatu, yusta'malu fi mubahin yang dipergunakan sesuatu itu dalam sesuatu yang mubah atau boleh, wa ghairihi dan selainnya, ila anqol sampailah yang dikatakan oleh beliau, wa indonna dan walaupun diperkirakan, annahu yusta'malu fi haramin, kalau sesuatu yang dijual tadi atau diberikan dihadiahkan tadi itu ada perkiraan kuat bahwa hal itu akan digunakan fi haramin dalam sesuatu yang haram, kal hariri lil balighi, seperti apa namanya harir, astagfirullahaladzim, sutra, kain sutra lil balighi untuk orang yang sudah balik, laki-laki balik kan nggak boleh pakai sutra. Maka seandainya kita itu menjual atau memberikan sesuatu kain sutra kepada orang laki-laki yang balik yang kemungkinan dipakai sama dia dan itu hukumnya haram, wa nahwil inab atau contohnya seperti menjual anggur lisakari yang besar kemungkinan nanti anggurnya itu akan diproses untuk menjadi minuman keras dan digunakan mabuk-mabukan, warraqiq lil fahisyah atau pakaian tipis untuk perempuan yang besar kemungkinan pakaian tipis itu akan digunakan untuk bermaksiat, untuk mengumbar aurat, untuk berzina dan lain sebagainya, wasilah dan juga menjual senjata, liqat it-tariqi yang mana senjatanya itu akan digunakan untuk merampok atau membegal, wadzulmi atau senjatanya itu akan digunakan untuk berbuat zalim, untuk menzalimi orang lain, wal afyuni ataupun menjual opium, ya ini untuk narkoba, wal hasisha menjual ganja, wa jauzatitib, jauzatitib itu seperti pala-palaan gitu, satu tumbuhan yang bisa walaupun bukan bisa dibuat yang lain tapi juga bisa untuk listi'malil mukhadiri, untuk dipergunakan sebagai mabuk-mabukan atau untuk biar fly. Maka hurrimat hadhil muamalah, ini poinnya, maka muamalah transaksi yang seperti ini hurrimat, hukumnya diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Fathul Qadir li Kamal yang karya Imam Kamal bin Al-Hamam Al-Hanafi, juz 16 halaman 435, walayam bagi dan tidak diperbolehkan ayyuba as-silah untuk menjual senjata min ahlil harbi kepada orang kafir harbi, yakni orang kafir yang memerangi umat Islam, walayajhaza ilaihim dan tidak diperbolehkan untuk menyiapkan segala perlengkapan apapun kepada mereka. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is silah, Nabi melarang untuk menjual senjata min ahlil harbi kepada orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam, wa hamlihi ilaihim, dan membawakan senjata walaupun nggak jual, misalnya membawakan saja, kurir membawakan senjata kepada orang-orang kafir harbi, hukumnya tidak boleh. Wali anna fihi, dan dikarenakan hal itu taqwiyatahum, bisa menyebabkan mereka orang kafir harbi semakin kuat, menjadikan mereka semakin kuat ala kita lil muslimina, untuk memerangi orang-orang Islam. Maka fayamna'u, maka dilarang min dzalika, untuk melakukan itu, ila anqol, sampai apa yang dikatakan qala wa huwal qiyasu fit ta'ami, dan hal ini juga dikiaskan kepada dalam urusan makanan,
yaitu maksudnya al-qiyasu fihi, qiyas di dalamnya ayyumna amin hamlihi, untuk dilarang untuk membawakannya senjata, makanan di sini bukan senjata, afan, min hamlihi, untuk membawakan makanan ila daril harbi, ke negeri orang kafir harbi, li'annahu bihi, dikarenakan makanan termasuk ini bantuan keuntungan ekonomi kepada orang-orang yang ada di negeri orang-orang kafir harbi di negerinya, li'annahu, dengan hal itu, bihi, dikarenakan dengan hal itu, yahsulu at-taqwa, akan menghasilkan untuk menjadikan semakin kuat ala kulli syai', menjadikan orang-orang kafir harbi yang memerangi umat Islam itu semakin kuat dari segala sisi. Wal maksud, dan sedangkan tujuan daripada hal ini dilarang adalah id'afuhum, tujuannya adalah untuk membuat mereka orang kafir harbi yang memerangi umat Islam itu semakin lemah. Maka apapun yang bisa menyebabkan orang kafir harbi, apapun tindakan kita yang bisa menyebabkan orang kafir harbi itu menjadi semakin kuat, maka hukumnya haram. Assalamualaikum. Oke, sudah ya, jelas sudah. Dalilnya jelas. Boykot. Kalau menurut beliau berlebihan, itu menurut beliau. Tapi kita nih, gue khususnya buat McDonald, boykot guys. Mungkin terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mungkin gak ngefek, tapi kita tahu berdiri di mana. Ini sikap kita. Umat Islam harus disadarkan. Diomongi baik-baik bisa, diomongi dengan teriak juga boleh, disyariatkan kok, teriak itu boleh. Jangan merasa yang paling benar sendiri dong. Tapi ini sekali lagi buat Habib Hasan Ismail ya, al-afu beb. Tapi ini harus Anda bahas. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semuanya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boykot. Dan mulai sekarang belanja di tempat-tempat orang Islam. Usahakan itu. Jangan belanja di tempat-tempat yang oligarki. Jangan beli rakyat miskin. Walaupun bukan orang Islam, paling tidak rakyat miskin yang jualan. Bukan di tempat-tempat yang oligarki itu. Boykot. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.